Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Amin Tahyar, mahasiswa PPG Transformasi batch 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 250311708008. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri Sirkuit Terpadu kelas 7 dengan tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Assalamualaikum. Baik, silakan disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya'lim. Shadaqallahul adzim. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kembali dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada materi, Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Seperti biasa, ketika Bapak mengabsen, diangkat tangannya, terus sebutkan sholat yang ditinggalkan di hari kemarin, ya. Mulai dari zuhur kemarin, asar kemarin, maghrib tadi malam, isya tadi malam, dan subuh tadi pagi. Bagi yang lengkap sholatnya, silakan jawab hadir. Yang perempuan jawab hadiroh. Yang bagi yang halangan, silakan jawab uzur. Paham, Tom? Ya. Anissa Citra. Isa subuh. Azkia Ramadhani. Uzur. Balkis Kalisa. Isa subuh. Sakira Nur Alia. Mengapa Bapak selalu mengabsen dengan kalian menyebutkan sholat yang ditinggalkan hari kemarin? Ya, yang pertama supaya Bapak tahu sebagai guru agama Islam sampai di mana kalian bisa melaksanakan dengan baik perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bagi yang sudah lengkap sholatnya, alhamdulillah dipertahankan, dan bagi yang masih kosong, masih bolong-bolong, mudah-mudahan dimulai hari ini bisa ditingkatkan, ya. Kita doakan. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini, pembahasan kita adalah dengan tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama, melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud sebagai sikap patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembelajaran diskusi, nanti kalian dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Dan melalui pembelajaran demonstrasi, kalian nanti dapat mempraktekkan, ya, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, baik anak-anak sekalian, siapa yang pernah mendapatkan hadiah tak terduga? Coba. Ada yang pernah mendapat tiba-tiba tanpa disangka-sangka hadiah di sini? Ya, apa yang kalian rasakan dan kalian lakukan ketika mendapatkan hadiah secara tidak terduga? Senang. Terus, kira-kira apa lagi yang dilakukan? Mengucapkan terima kasih, ya. Ada yang melaksanakan sujud syukur.
Nah, terus pernahkah kalian lupa? Kalian kan sholat ya, tadi Bapak absen ya. Ketika kalian sholat, pernah tidak kalian itu ketika sholat lupa rokaat? Pernah. Misalnya sholat zuhur ya, sholat zuhur itu berapa rokaat? 4 rokaat. Ketika sholat zuhur, misalnya kalian, nah di rokaat yang ketiga, sujud yang kedua, karena mungkin tadinya terpintas pikiran apa di dalam pikiran kita ketika sujud itu, kita lupa. Ini rokaat ketiga, keempat, ketiga, keempat. Ada yang pernah seperti itu? Apa yang kalian lakukan ketika kalian mengalami hal tersebut? Apa yang dirasakan? Apa yang dilakukan? Melanjutkan sholat. Mungkin bagi yang sudah paham, melanjutkan sholat, lalu nanti di akhir ada yang namanya sujud ya. Nah, baik. Sujud yang di akhir itu apa namanya? Sujud sahwi. Oh, baik anak sekalian. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar yang pertama ada 2 orang siswi ya, mendapatkan piala, lalu yang satu ini melaksanakan sujud. Ada yang tahu sujud apa namanya ini? Sujud syukur. Yang kedua, ini orang melaksanakan sujud, namanya sujud sahwi ya. Kalau kalian lupa jumlah rakaat, maka bagaimana caranya? Ambil kesimpulan dulu. Ambil kesimpulan yang paling kecil. Udah, saya putuskan ini rakaat ketiga. Walaupun misalnya rakaat keempat ya. Ini rakaat ketiga. Artinya kamu tambah 1 rakaat lagi ya. Lanjutkan 1 rakaat lagi. Nih, lalu nanti pas di akhir ada yang namanya sujud sah. Yang ketiga ini ada sujud tilawah namanya ya. Orang mendengarkan ayat-ayat. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang memerintahkan untuk sujud. Nah, ketika sampai di ayat tersebut kita mendengar atau membaca, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Baik anak-anak sekalian, sebelum membahas materi ini, silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Kelompok beranggotakan 5 atau 6 orang. Pembagian kelompok ini akan Bapak undi dengan pembacaan surat An-Nas ya. Siap ya. Dari sini dulu ya. Ini Bapak undi nanti ya dengan kalian membaca surat An-Nas ya. Nanti harus ingat ayatnya masing-masing ya. Yang sama ayatnya nanti bergabung menjadi 1 kelompok. Paham ya? Baik, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kelompok 1 ini, ayat 1 ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Silakan yang merasa ayat terakhir di situ. Nah, ingat-ingat, waktunya 2 menit bikin kelompok. Ayo. Yang ayat 3 di sini. Ilahin nas, ini ilahin nas. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Silakan perhatikan ke layar. Kita menonton video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menonton video terkait dengan pembelajaran sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah, kalian akan sama-sama belajar, memahami, berdiskusi, menyimpulkan dan juga presentasi terkait materi sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah ini. Namun sebelumnya anak-anak sekalian, untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar, tentunya ketika kita sudah menonton video itu kita sudah fokusnya sudah sedikit buyar. Jadi untuk mengembalikan fokusnya, Bapak ingin kita ice breaking sejenak dengan melakukan tepuk 5 ya. Jadi Bapak contohkan dulu. Kalau tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4,
konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa? Oke, ya. Kita coba ya. Ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kita tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, anak-anak sekalian, ya. Selanjutnya kalian akan belajar, kalian akan berdiskusi dan menerima tugas dari Bapak, ya, terkait dengan pembelajaran ini. Tapi kalian nanti satu kelompok ini adalah kelompok awal, ya, kelompok dasar atau kelompok awal, artinya kelompok inti. Tapi dalam pembelajaran ini kalian akan dipecah lagi dengan metode jigsaw. Metode jigsaw itu anak sekalian pembelajaran yang seperti dia puzzle. Ini satu kelompok ini seperti puzzle, saling melengkapi. Ya, seperti meja ini kalau ini satu tidak ada berarti tidak lengkap. Jadi materinya satu, tapi masing-masing dari kalian itu nanti mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Nanti ada yang menjadi tim ahli 1, tim ahli 2, tim ahli 3, tim ahli 4, tim ahli 5, ya. Nanti akan bergabung dengan sesama ahlinya. Jadi setiap kelompok ini akan diacak lagi. Bapak sudah siapkan kartunya untuk mengacaknya dan nanti kalian memilih salah satu dan ingat nomornya. Nomor yang sama akan bergabung juga dengan nomor yang sama. Oke, kita acak supaya tidak ada kurangan. Silakan ambil. Silakan bergabung dengan ahlinya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Ya. Jadi masing-masing dari kalian ini tim ahli. Yang berkumpul ini tim ahli 1. Ini tugasnya dan nanti silakan diskusikan. Dicari jawaban dari tugas tersebut, ya. Bisa ya? Ya. Ini tim ahli 2. Ya. Silakan nanti diisi. Tim ahli 3. Tim ahli 4. Tim ahli 5. Nah, ya, silakan tolong tertib yang baik ya, yang bagus ya. Setelah selesai nanti akan kembali ke kelompok awalnya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit sampai 15 menit, silakan. Kalian ini kan bagian hikmah ya. Jadi nanti silakan dipahami hikmahnya itu. Nah, ketika kembali ke kelompoknya masing-masing nanti kalian bisa menjelaskan hikmah sujud syukur ini, hikmah sujud tilawah ini, hikmah sujud sahwi ini. Nanti akan Bapak minta dari kalian untuk bisa menjelaskan. Ya, silakan. Jika sudah, kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan.
Kembali ke kelompok awal. Yang kelompok satu, yang dua ke kelompok dua. Ya, sudah? Segera. Setelah ini, Bapak akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kepada temannya, ya, berbagi pengetahuan kepada teman kelompoknya. Ini tim ahli satu, perwakilan tim ahli satu nanti menyampaikan tentang apa tadi? Pengertian ya. Tim ahli satu, ya, tim ahli dua, enggak, yang siap menyampaikan, yang megang ininya. Yang ahli tiga yang mau menyampaikan presentasi. Ahli empat, ahli lima mana? Silakan. Ahli satu tadi mendapatkan tugas untuk mencari apa sih pengertian sujud syukur, tasbih dan tilawah. Silakan disampaikan. Sujud syukur artinya berterima kasih. Tegak. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Ya, baik. Itu pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sekarang yang ahli dua ini ya, silakan. Yuk baca. Ahli dua tadi dapat tugas sebab-sebab ya. Sebab-sebab dilaksanakan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Silakan. Syukur memperoleh nikmat dari Allah SWT, terhindar dari bahaya. Dua, tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Dua, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Tiga, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan sebab membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Ya, terima kasih. Itu sujud sebab-sebab ya. Yang ini dapat tugas bacaan ya. Ya, bacaan dan doa, sujud syukur, sahwi dan tilawah. Silakan dibacakan. Ya, siapa yang baca? Wala ilaha wallahu akbar. Terus bacaan sujud sahwi. Ya, baca. Subhana malayanamu yashu. Satu lagi. Sujud tilawah bacanya. Kelompok ini dapat tugasnya apa tadi? Tata cara ya? Ya, silakan. Dua, niat untuk sujud syukur. Tiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. 4, duduk kembali. 5, salam. Tata cara sujud sahwi. 1, sujud sebelum salam setelah membaca Tasyahud akhir dengan membaca bacaan berikut. Subhana malayanamu walayashu. Ya. Terus 2, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3, duduk sebentar. Takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Ya. 4, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Tata cara sujud tilawah. 1, berdiri menghadap kiblat. 2, berniat sujud tilawah. 3, takbiratul ihram. 4, melakukan sujud cukup 1 kali. 5, duduk sejenak. 6, membaca salam. Ya, bacanya tidak diteruskan tadi ya, tata cara ya. Baik. Ini kelompok yang ke 5 ya. Terkait dengan apa tadi? Hikmah ya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau Allah terhindar dari bahaya. Sujud syukur tidak hanya ucapan
Namun juga dalam tindakan sujud, hikmahnya manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihannya. 2. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu saat melaksanakan sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Hikmahnya memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. 3. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, kembali ke sini. Kalian berbagi informasi pengetahuan dengan teman-teman satu kelompoknya. Artinya masing-masing tim ahli tadi membagikan pengetahuan yang sudah didapat dari ahlinya tadi, gitu ya, bertukar ilmu gitu kan. Jadi makanya saling melengkapi. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah mempelajari dan sudah berdiskusi dan juga sudah berbagi pengetahuan kepada temannya satu kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, untuk mengetahui hasil ya dari diskusi kalian tadi, Bapak ingin kalian mengerjakan asesmen ataupun berlatih di halaman 94. Silakan dibuka. Di halaman 94 itu ada esai. Silakan ditulis jawabannya saja di kertas 1 lembar. Ya, silakan. Silakan kerjakan secara berkelompok saja. Ya, cukup satu kelompok satu. Ya. Tapi tulis namanya siapa saja di situ. Ya. Ya. Silakan. Yo, silakan. Waktunya tidak lama ya, waktunya sebentar. Bagaimana? Sudah anak-anak semua?
silahkan nanti itu akan dikumpul. Tapi anak-anak sekalian, sebelum nanti itu dikumpulkan asesmennya, Bapak ingin kalian menuliskan refleksi di kertas yang tadi, ya. Tuliskan refleksi di situ, ya. Silakan kalian tuliskan satu hal yang baru yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini. Silakan ditulis. Misalnya, sebelum pembelajaran ini saya tidak mengetahui tentang sujud syukur. Setelah belajar saya tahu bahwa sujud syukur itu apa. Nah, misal seperti itu. Silakan. Kalau bagi yang sudah silakan kumpulkan ke depan. Kan? Baik anak-anak sekalian, setelah kalian melihat materi, membaca materi, berdiskusi, saling berbagi ilmu pengetahuan dengan kelompoknya, lalu kalian mengerjakan asesmen, juga menuliskan refleksi. Di akhir ini mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran atau kita rangkum poin-poin inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa ternyata selain dari sholat-sholat yang dilaksanakan di dalam sholat, seperti sujud, ya, yang 2 kali kita laksanakan, ternyata ada sujud-sujud lain yang dilaksanakan di dalam dan di luar sholat. Yang pertama namanya sujud syukur. Sujud syukur itu dilaksanakan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, ya. Yang kedua namanya sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat, ya. Misalnya kita lupa rakaat, lupa jumlahnya, lupa tidak membaca tasyahud awal dan lain sebagainya. Sujud sahwi ini anak-anak sekalian dilakukan setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam. Jadi tata caranya tadi sudah kalian pelajari, ya. Setelah bacaan fil alamin innaka hamidum majid, kalian sujud seperti sujud pada biasanya, membaca bacaan sujud subhana malayanamu wala yashu. Setelah itu duduk seperti duduk antara 2 sujud, sujud lagi 2 kali. Yang kedua membaca lagi subhana malayanamu wala yashu. Setelah itu duduk kembali, tidak membaca tahiyat lagi, tapi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, sujud yang dilaksanakan adalah sujud tilawah. Penyebab sujud tilawah itu adalah apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Apa itu ayat sajdah? Ayat yang memerintahkan untuk sujud, ya. Jadi kalau kita membaca atau mendengar ayat sajdah, baik ketika sholat atau di luar sholat, kita harus atau disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Di dalam sholat, ketika sedang sholat, imam yang mengimami membaca ayat sajdah dan dia sholat sujud tilawah, maka kita ikut langsung sujud. Allahu akbar, tidak ruku dulu, langsung sujud. Setelah sujud membaca bacaan sujud tilawah, tegak lagi melanjutkan bacaannya tadi, ya. Tapi kalaupun misalnya imamnya itu membaca ayat sajdah, dia tidak sujud tilawah, kita nggak boleh sujud sendiri, kecuali kalau kita sedang melaksanakan sholat itu sendiri, ya. Sedangkan di luar sholat, ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah, maka kita langsung menghadap kiblat, kita niat untuk sujud tilawah, kita sujud 1 kali, duduk lalu salam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Jadi anak-anak sekalian, itu pertemuan kita pada minggu ini ataupun pada pembelajaran ini terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, berarti insya Allah paham semua. Selanjutnya anak-anak sekalian, silakan kalian di rumah untuk pembelajaran yang minggu yang akan datang, kalian baca-baca tentang tata cara dan bacaan dari sujud, syukur, sahwi dan tilawah. Karena minggu yang akan datang kita akan pembelajaran kita akan mempraktekkan, ya, akan praktek tentang sujud, syukur, sahwi dan tilawah ini. Semoga kalian bisa hafal tata cara bacaannya dan juga kita bisa mempraktekkan sehingga kita paham tata cara melaksanakan 3 sujud tersebut. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.